Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami aturkan puji syukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah. Engkau mengingatkan kami bahwa segala aktivitas kami, terutama aktivitas rohani, tidaklah karena ingin dipuji, ingin dilihat, atau untuk kami sendiri. Semoga kami memuji Engkau dengan tulus, tanpa pamrih, dalam ketersembunyian. Berkatilah kami selalu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam setiap agama ada 3 unsur penting yang harus dijalankan oleh setiap orang, yaitu doa, sedekah, dan puasa. Doa adalah relasi vertikal kita dengan yang di atas. Dan sedekah adalah relasi horizontal kita kepada sesama. Dan di tengahnya, pertemuan antara vertikal dan horizontal, kita harus berpuasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semua agama, siapapun juga, ketiga unsur ini harus dijalankan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan adalah motivasi. Apa motivasi kita ketika kita berdoa? Apa motivasi kita ketika kita membagikan sedekah kepada orang lain? Dan apa motivasi kita dalam menjalankan puasa? Di dalam kekristenan, Yesus menawarkan sesuatu yang membaharui, sesuatu yang mungkin harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa pusat dari segala itu bukanlah diriku sendiri. Ketika saya berdoa, pertama-tama kita memuji Tuhan, bahwa kita meminta sesuatu itu adalah akibat dari permohonan kita kepada Tuhan. Kita memberi sesuatu kepada orang lain untuk orang lain tanpa pamrih, dibalas atau tidak dibalas nggak peduli. Kita berpuasa supaya kita menemukan Tuhan yang tersembunyi itu. Jadi motivasi tanpa pamrih ini, tanpa pujian, tanpa penghargaan bahkan, karena apa? Karena pemahaman kita tentang Allah itu sebetulnya tidak butuh pujian, tidak butuh penghormatan, tidak pernah. Dari dirinya sendiri sudah penuh. Ya. Tapi itulah yang harus kita jalankan, bahwa kita harus melakukan sesuatu demi Dia. Bukan self gratification, tapi God's gratification. Jadi pengosongan diri itu menjadi salah satu syarat penting dan syarat sentral. Dan kalau boleh dikatakan, itulah menjadi puritas cordis, kemurnian hati, ketulusan. Tidak untuk diriku sendiri ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Ya, tapi Engkaulah. Dan saudaraku terkasih, inilah motivasi yang harus mendasari dalam tindakan-tindakan kita, dalam kehidupan rohani kita. Maka kita ingat akan Santa Teresa dari Kanak Yesus. Dia melakukan segala sesuatu, hal-hal yang sederhana, yang kecil, menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian. Ya. Tidak dengan tidak dengan gegap gempita, tersembunyi. Ya. Dan ketika dia menulis Story of a Soul, kisah tentang bagaimana Tuhan membentuk dia, ya, itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk mengagungkan dirinya sendiri, tapi untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya. Nah, ini ya saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Dengan begitu kita menjadi mengerti Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Ya. Tuhan yang tidak mengagungkan, dalam tanda petik tidak mengagungkan diri, tetapi kita yang akan mengagungkan Dia. Dia tersembunyi. Dan ini sungguh-sungguh harus kita perhatikan, Tuhan itu tersembunyi. Itu yang satu hal yang
yang perlu kita sadari, sungguh-sungguh harus kita sadari di dalam penghayatan hidup rohani kita, Tuhan itu tersembunyi. Karena dia roh. Dan karena roh maka kita harus hidup juga dalam roh yang sama, dalam ritme yang sama, dalam daya yang sama. Ketika kita memasuki dunia Allah yang adalah roh, maka kita yang adalah badan dan roh ini ya harus berusaha supaya kita seirama dengan roh Tuhan itu, gitu loh. Ya. Jadi itu yang harus menjadi titik perjuangan pergulatan kita di dalam hidup rohani kita, yaitu memperhatikan aspek roh dalam tubuh kita dan aspek batinia dalam diri kita. Ya, bukan yang luar, bukan yang eksternal. Meskipun kita tahu yang eksternal itu bukan tidak penting, perlu juga, tetap perlu. Karena itu Allah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus lewat sabda Allah itu menjelma menjadi manusia, dan itu Yesus Kristus. Maka Yesus bersabda. Yesus mengatakan, mengungkapkan siapa Allah Bapa yang sesungguhnya. Maka di situ ada dua hal penting, adalah bahwa pribadi Yesus untuk sampai kepada Bapa kita harus lewat pribadi Yesus. Dan Yesus mengungkapkan itu di dalam kitab suci, dalam kitab Injil. Ya, tetapi tidak hanya dalam pengungkapan Yesus itu terungkap sebagian dari dalam Injil. Kita mengenal Yesus dalam Injil, tapi kita juga harus melakukan kontak pribadi dengan Yesus. Ya. Suatu relasi personal dengan Yesus. Ya, jadi relasi personal itu juga diungkapkan dalam gereja Katolik, yaitu dalam Ekaristi. Jadi bagaimana mengenal Yesus itu, yaitu diungkapkan dengan sabdanya, yaitu Injil atau kitab suci secara keseluruhan. Meskipun Injil adalah yang terutama di kita lihat Yesus, tapi kemudian yang kedua di dalam karya tindakan Yesus dalam liturgi Ekaristi, dalam korbannya ini. Dia mengorbankan hidup dengan darah dan tubuhnya. Ya. Lalu juga disitulah dalam dua bidang ini, maka kita berrelasi dengan Yesus. Berrelasi secara personal, secara pribadi, maupun secara komunal juga. Ya. Nah, disitulah saudaraku terkasih dalam Kristus, keagungan, kekayaan dari sakramen gereja. Ya. Kekayaan dan keagungan dari sakramen gereja yang berpusat hanya pada Allah di dalam Yesus berkat Roh Kudus. Ya, karena dengan Roh Kudus inilah kita dibawa untuk apa? Kita dibawa untuk berelasi dengan Tuhan dengan bahasa roh. Dalam tanda petik bukan bahasa roh yang sering dimengerti oleh orang lain, tapi dalam semangat Roh Kudus. Ya. Untuk sekali lagi berpusat kepada Tuhan. Ketiga hal itu, berdoa, memberi sedekah dan berpuasa hanya untuk mengenal Tuhan dan mengenal diri kita bahwa kita itu adalah nothing. Tidak ada apa-apanya. Kita kosong, nada. Nah, bila demikian maka kita lihat nada seperti apa? Yesus sendiri. Meskipun Allah, tapi dia mengosongkan diri dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Meskipun Allah, dia mengosongkan diri. Jadi inti pengosongan diri, inti nada, ya, tidak ada. Ya. Jangan pernah atau tidak pernah boleh kita sendiri yang menjadi pusat. Tapi Allah. Dan Tuhan memakai kita sebagai alatnya ini untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah perjuangan kita supaya perjuangan kita untuk kita dibentuk oleh Allah menjadi manusia Allah, man of God and man for others, manusia Allah dan manusia bagi yang lain. Dan dalam masa pandemi ini itu yang harus kita usahakan dan kita kejar. Ya, nah sebetulnya dengan segala sesuatu dengan pandemi ini sebetulnya mengajak kita untuk apa? Untuk berpuasa, ya, untuk bermati raga. Ketika segala sesuatu kesenangan diambil, ya, kenikmatan kita bersama orang lain, makan bersama orang, bebas segala macam, itu semacam dikurangi. Nah, itu sebetulnya mengajak kita untuk
tidak terpaku kepada hal-hal lahir ya, tetapi pada masuk dalam dunia batin. Karena Allah tersembunyi di dalam batin kita. Dan itulah karya Tuhan yang begitu agung besar itu hanya karena Dia ingin tinggal di dalam hati kita yang berdosa ini. Dan itu suatu anugerah yang luar biasa. Siapalah kita ini toh? Tuhan mau datang kepadaku. Tapi itulah yang Tuhan mau inginkan, bahwa Tuhan tidak jauh-jauh dari mana. Paulus mengatakan Tuhan tidak jauh dari mulut kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari tubuh kita, dari raga kita. Di sini kita inilah masterpiece of God dan Tuhan mau tinggal di sini. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita usahakan ketersembunyian Allah itu dengan berpuasa, berpantang, ya, bermati raga, ya, kemudian sedekah. Dan bagaimana masuk ke dalam dunia misteri Allah yang tersembunyi itu. Saya hanya mengatakan dua hal. Hening, sunyi, dan mohon Roh Kudus. Sekali lagi, hening, sunyi, mohon Roh Kudus. Saya berulang-ulang mengatakan kepada Anda, mulailah rapalkan datanglah Roh Kudus setiap hari, kecuali waktu makan dan tidur. Terus rapalkan, terus datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Nanti hidup kita akan terbuka dan dibuka oleh Allah. Sekali lagi, daraskan dengan pikiran, dengan hati kita, daraskan. Ya, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Penuhilah hati umatmu, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Utuslah Roh Kudusmu, maka semuanya akan dijadikan baru lagi. Ya, dan hening. Karena itu kita memasuki dunia batin dan akhirnya kita menjalankan ketiga jalan itu dengan maksud Tuhan, bukan maksudku. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga dorongan untuk mencari Tuhan yang tersembunyi dalam kesunyian batin terjadi pada kita semua. Tuhan memberkati Anda. Dan bagi Anda yang sakit disembuhkan lewat tangan hambanya ini, berkat Tuhan. Dalam kuasa, dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.